Dia bangkit kembali dan naik ke surga. Sesudah kenaikan Yesus, misi Yesus di bumi selesai. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau telah berikan kepadaku untuk melakukannya. Roh Kudus diutus ke bumi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pemberitaan Injil oleh gereja. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus adalah Tuhan. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus menguasai dunia. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus diperkenan oleh Allah. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Yesus menjadi pengantara. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus akan datang kembali. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kebenaran nubuat Alkitab. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu, aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur meskipun kita beribadah secara online,
tapi Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memberikan kebaikannya bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Sungguh Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sebab satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu
Engkau layak disembah, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kalau saat ini Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai dalam tempat kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh
pujian yang menyatakan, sungguh indah Engkau Tuhan, pengorbanan yang besar bagi kehidupan kami, sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya.
Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang di rumah. Kami mengharapkan memang semuanya harus di rumah ya, masing-masing, mungkin ada suami, istri, anak-anak, cucu dan lain-lain. Kita hari ini, minggu-minggu ini, kita dalam rangka merayakan Pentakosta. Memang kenaikan Yesus tanggal 21, tapi hari Minggu ini pagi kita masuk di dalam suasana Pentakosta. Haleluya ya. Pentakosta itu maksudnya bukan yang lain. Pentakosta itu hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diluberkan untuk umatnya, untuk kita semua, untuk Bapak Ibu sekalian. Dan pada pagi hari ini kami akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi atau ada suatu respon, ada suatu tanggapan yang positif, artinya yang kita tidak tinggal diam. Karena Pentakosta ini adalah artinya kecurahan Roh Kudus. Dan Pentakosta ini sebenarnya hari raya. Gandengannya ada 3 yang pokok. Sebelum Pentakosta ada dikatakan hari raya Paskah yang sudah kita peringati. Dan yang kedua setelah itu hari raya roti tidak beragi. Baru setelah itu hari raya Pentakosta. Nah, Pentakosta itu terjadinya setelah Tuhan Yesus tanggal 21 hari Kamis yang lalu dia naik ke surga. Ya, naik ke surga, kembali kepada Bapa. Dan hari yang ke-50, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, terjadilah dikatakan hari raya Pentakosta. Baik, pada pagi hari ini kami akan membaca beberapa ayat. Untuk siapa Pentakosta ya? Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 15, 16, 17. 3 ayat, perhatikan dengan cermat. Bapak Ibu kalau Alkitab, ambil Alkitab ya, dibaca bersama-sama dengan kami di sini, walaupun jauh, tapi kita bisa baca. Kami tunggu. Cari Alkitab dulu ya. Yohanes pasal 14 ayat 15, 16 dan 17. Ya. Kalau sudah mendapatkannya, kami akan membaca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saya bacakan. Temanya di sini dikatakan Tuhan Yesus menjadikan penghibur. Jikalau ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Haleluya ya. Selanjutnya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, itu Yesus, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ini pembacaan kita. Suasana Pentakosta pada pagi hari ini kita memperingati, bukan sekedar memperingati, tapi kita sekarang masuk di dalamnya. Mengapa ini harus terjadi? Ya, mengapa dikatakan Pentakosta harus kita alami, yaitu ketuangan kecurahan Roh Kudus. Itu hari yang ke-6 itu dicurahkan, itu terjadi. Ini ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini waktu itu yang berkata-kata Tuhan Yesus sendiri. Nanti telah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Kalau Bapak mau belajar, disitulah pelaksanaannya, petunjuknya ini. Tapi pelaksanaannya dalam Kisah Rasul. Ya. Nah, tema yang kami angkat memang Pentakosta, suasana ketuangan Roh Kudus. Tapi di sini kami akan mengambil bagian daripada Pentakosta, yaitu judulnya. Mengapa
kita harus ada penolong. Ya. Mengapa kita harus ada penolong? Karena Yesus menekankan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan kata lain, kalau kita tidak turuti perintahnya, kita mengatakan mengasihi Tuhan, bohong. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan, menuruti perintahnya. Lah, saya angkat tema ini, Roh Kudus dikatakan roh penghibur, roh penolong. Memang ada kata-kata sudah cukup lama saya gumulkan. Mengapa di sini dikatakan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain. Yang mana lain? Maksudnya adalah Roh Kudus. Selama Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Kristus pada saat itu yang menolong langsung Tuhan Yesus. Ya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dan semua orang, termasuk umatnya, termasuk gerejanya, tidak bisa langsung. Walaupun memang bisa, nama Yesus. Tapi dikatakan roh penolong yang lain ini ada, bukan hanya di luar kita, tapi ayat yang 17 mengatakan, Ia menyertai kita di luar dan akan diam di dalam kamu. Berarti di luar juga disertai, di dalam juga ada. Berarti lengkap, komplit. Nah, inilah mengapa harus Roh Kudus, roh penolong ini dianugerahkan, dicurahkan, diberikan kepada gerejanya, kepada umatnya, karena manusia yang pertama, ya, dalam catatan kami, manusia yang pertama keberadaannya sangat lemah. Manusia rentan sekali. Ya, kami hari Senin kehilangan keponakan kami, menantu keponakan, jadi menantu daripada kakak perempuan kami, masih muda belia. Dia tidak sakit, ya sekitar umurnya 45. Tidak sakit, Bapak Ibu. Saya terkejut, Bapak Ibu, karena Sidoarjo, dia di Sidoarjo sangat ketat, kami nggak bisa hadir, tapi hanya mengirim duka dengan melalui media sosial. Ada yang hadir, tapi harus ada surat izin dari RT RW Lurah. Tidak sakit. Ya, kemarinnya baru ngomong-ngomong dengan saudara-saudara. Begitu rentannya, tahu-tahu dipanggil. Ya, umurnya belum sampai 50, ya sekitar 50-an lah. Itu keadaan manusia. Maka di sini dikatakan memang kematian itu ada di tangan Tuhan. Di samping itu, manusia ini mengapa kok lemah? Yang paling utama dalam Roma 3:23, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan di belakangnya hilang kemuliaan Allah. Dengan kata lain, kalau tidak ada kemuliaan berarti tidak ada kekuatan. Ini pertama, sangat lemah. Bahkan dalam Petrus mengatakan, manusia itu bagaikan rumput, paginya tumbuh, mungkin pada waktu jam 9 pagi dia mekar, sore harinya luruh, alum, rontok. Hanya beberapa jam, hanya beberapa waktu, itu keberadaan manusia. Ada lagi yang mengatakan bagaikan uap sekilas, itu di dalam kitab Mazmur kalau tidak salah. Sangat rentan dengan situasi kondisi yang seperti ini, apalagi sekarang ini pandemi COVID-19 belum menurun, ya. Nah, kemana kita lari? Kemana kita berlindung? Kemana kita harus kuat? Tidak lain kita harus mengundang Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Dan perlu ketahui Bapak Ibu sekalian, juga mungkin ada anak-anak, remaja muda, ya, bahwa ini bukan ujuk-ujuk. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel. Ya, sudah ada nubuatan 685 tahun yang silam. Sudah ada nubuatan tentang tercurahnya Roh Kudus ini.
Ya, saya bacakan Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang 25 sampai 28 mengatakan begini, perhatikan dengan cermat. Kalau Bapak Ibu nggak bisa mencari, perdengarkan aja ya. Ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ini tidak lain adalah Roh yang akan dicurahkan kepada gerejanya, yang akan mentahirkan, menyucikan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Amin. Ya, ini nanti karena karya Roh Kudus kita menjadi baru, hati yang baru. Terus dikatakan dan roh yang baru, ini maksudnya jiwa, batin, pikiran di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang membatu, dan kuberikan kepadamu hati yang lembut, hati yang taat. Ayat yang ke-27, rohku, haleluya, ini firman Tuhan, bukan saya, rohku, maksudnya roh penolong tadi, akan dikatakan ku berikan diam. Haleluya ya, di luar kita dibentengi, di dalam diam. Ini ada orang Jawa mengatakan manunggaling manungsolan Gusti. Ini diam di dalam ya. Dikatakan tadi diam di dalam. Haleluya. Batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut. Lah ini segala ketetapanmu. Dikatakan tadi menurut perintahnya Tuhan. Bukti kalau kita mengasihi Dia ya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 28, dan kamu akan diam, haleluya, berdomisili. Di mana? Di dalam negeri. Itulah dimaksud surga nanti akan kita masuki, yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, ku itu Tuhan, dan aku Tuhan akan menjadi Allahmu. Ini nubuatan Yeskiel. Dinyatakan dalam perjanjian baru. Yesus sudah mengatakan tadi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17 pelaksanaannya, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 2, yaitu dikatakan Pentakosta. Pada saat itu orang berkumpul dari segala bangsa, dan setelah dia ibadah, memuji, menyembah Tuhan dengan firman Allah, Roh Kudus turun atas mereka dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu dalam Kisah Rasul. Nah, di sini ini sudah ada, sudah dinubuatkan. Untuk siapa? Untuk gerejanya, untuk umatnya. Karena apa? Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan mampu menurut apa yang diperintahkannya. Haleluya. Jadi, pertama, mengapa harus kita mengundang atau membuka hati untuk menerima curahan Roh Kudus? Karena kita ini sangat-sangat lemah. Manusia sudah kehilangan kemuliaan, kehilangan kekuatan. Dia condong, manusia ini berbuat jahat, ya, condong melakukan dosa, banyak macam-macam dosa, ya, itu sering dilakukan manusia. Karena apa? Tidak ada kekuatan untuk mengerem. Ya, setelah Roh Kudus turun di dalam hati kita, Roh Kudus ini dikuasai oleh hati kita. Roh Kudus ini menguasai hati kita. Maaf ya, Roh Kudus menguasai hati kita. Kalau hati kita dikuasai Roh Kudus, dominan, dikatakan berdaulat atas kita. Maka tadi ayat mengatakan dalam Yeskiel, hati yang baru, pikiran yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Roh Kudus harus kita raih, harus kita miliki? Karena manusia condong kepada lupa. Ya, lupa ya. Karena apa sih? Makanya saya bacakan dulu ayatnya, tetap dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-28. Ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, penolong yang lain tadi, dikatakan di situ, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang apa? Mengajar. Yang pertama kita diajar, yang kedua kita diingatkan, mengingatkan kamu akan semua yang telah
ku katakan kepadamu. Ini membahas tentang daya ingat. Tadi kekuatan, Yesus datang menjadi penolong. Ya, sekarang daya ingat kita. Ya, kita bersyukur ya saat ini, walaupun kami tidak ke rumah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih, kami bisa hadir di ruangan, mungkin ruangan tamu atau ruang makan, tidak apa-apa, bisa hadir bersama-sama, tidak langsung tapi bisa melihat gambarnya saya, mungkin juga bisa mendengar, terutama mendengar suara ya daripada kebenaran firman Allah, karena manusia ini dipengaruhi oleh mata. Menurut para ahli medis bahwa 70% manusia ini dipengaruhi oleh mata penglihatannya. Ya. Pendengarannya hanya 30%. Nah, inilah nanti saya bahas bagaimana supaya kita bisa meraih 100%. Haleluya ya. Dikatakan manusia sering lupa karena daya ingatnya itu dia melihat. Nah, yang dilihat sekarang jarang hal-hal yang baik atau hal yang positif, apalagi sekarang media sosial dengan suaranya, dengan gambarnya, termasuk pada pagi hari ini Bapak mendengar suara saya, bisa melihat saya walaupun mungkin tidak begitu jelas ya. Demikian juga kalau video call kita bisa melihat orang lain jaraknya yang ribuan kilometer, bisa melihat. Nah, inilah sekarang yang menjadi suatu hambatan bagi gereja. Karena teknologi informasi yang begitu canggih bisa mendatangkan gambar, manusia sering dipengaruhi oleh gambar, oleh visi, oleh mata melihat. Ya, nah kalau kita tidak banyak mendengar kebenaran firman Allah, tadi dikatakan kalau penghibur itu datang akan dikatakan mengajarkan. Nah, di sini mengajar. Seperti pada pagi ini, kalau kita membaca soal perintah, kalau kamu mengasihi aku, Yesus bersabda, kamu harus menuruti perintah. Itu bentuknya pengajaran. Artinya Bapak Ibu harus menjadi Kristen yang dewasa. Ya, kalau pengajaran itu memang makanan keras, ya, tidak makanan lembut. Karena kita sudah menjadi Kristen mungkin belasan tahun, puluhan tahun, seperti saya sudah setengah abad, ya. Itu perlu kedewasaan untuk menangkap setiap pengajaran yang daripada Tuhan. Jadi hal yang kedua, pertama manusia sangat lemah, makanya datang penolong. Yang kedua, gampang lupa. Ya, memang manusia dipengaruhi oleh mata. Tapi kita mendapat iman bukan oleh melihat loh. Kita ini berjalan dengan iman. Iman dikatakan terjadi karena kita mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan seperti pada pagi hari ini. Itu yang kedua. Jadi kita supaya tidak gampang lupa. Orang Jawa mengatakan sak bejo-bejone sing lali, isih bejo sing eling lan waspada. Waspadanya gimana? Kita berjaga-jaga terus, berdoa, membaca firman, mendengar firman, ya, membaca firman itu setiap hari, ya, supaya kita mendapat pengertian. Pengajaran itu perlu dimengerti. Nah, inilah datang Roh Kudus untuk memberikan pengertian. Kalau sudah mengerti, baru kita bisa melakukannya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, saya tambah sedikit. Yang kedua, fungsi yang kedua tentang mengingat tadi, dalam suasana pandemi COVID-19 ini sangat-sangat mutlak peranan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Karena apa? Kita hanya mendengarkan, melihat tapi nggak bisa langsung tatap muka. Jadi kita seperti nggak usah Bapak Ibu nanti baca aja setelah firman Tuhan, catat Yesaya 50 ayat yang keempat. Bapak Ibu harus memiliki telinga seorang murid, ya. Dia tidak bisa sembarangan. Firman Tuhan itu datang tidak hanya sekedar kita sambil lalu, nggak bisa, harus serius. Saya bacakan Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Ini bagian B. Setiap pagi ia mempertajam, ia itu huruf besar. Saat ini Roh Kudus
mempertajam. Haleluya. Apa yang mempertajam? Telinga, pendengaran kita. Masa-masa pandemi sangat penting karena Bapak Ibu ibadah seminggu sekali secara, yaitu dikatakan streaming online seperti ini. Kalau kita tidak tajam ya mendengar, menangkap kebenaran firman Allah, dikatakan nanti hilang. Ya, hilang firman itu. Jangan sampai. Masa-masa pandemi ini sangat-sangat mutlak peranan Roh Kudus. Dikatakan di sini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau ada pengajaran, ada gurunya yang ngejar. Yang ngejar siapa? Bukan manusia, ya. Hamba-hamba Tuhan yang sudah dilantik atau ditentukan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Di sini memang ada 5 jawatan, mungkin ada rasul, nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru Injil. Ini yang menyampaikan. Dikatakan di sini kita mendengar. Di samping mendengar, Bapak Ibu memang harus membaca. Saya setiap pagi membaca firman 1 pasal. Kadang-kadang kalau pasalnya panjang tak bagi. Karena saya lebih condong perikop. Ya, 1 perikop itu lebih gampang dimengerti. Apa judulnya, di mana peristiwanya, siapa yang berkata-kata, terus apa arah tujuannya, orang banyak apa itu di situ 1 perikop. Ya, dengan demikian kita akan di samping kita mendengar menjadi telinga yang tajam tadi. Karena Roh Kudus yang mempertajam telinga kami, kita juga harus membaca. Ya, kapan membaca firman? Setiap pagi. Ya, itu apa? Karena kalau kita pagi perlu minum kopi, kita perlu sarapan, tiap pagi kecuali puasa itu beda ya. Kita butuh firman pun setiap pagi. Kalau kita membaca 1 perikop mungkin cara membacanya jangan serampangan ya. Saya menyarankan jangan cepat-cepat, pelan-pelan dibaca kata demi kata, ayat demi ayat dalam 1 perikop itu. Renungkan perikopnya itu apa. Di sini perikopnya Tuhan Yesus menjadikan penghibur. Sebenarnya perikop 1 ayat 15 sampai ayat 31. Kita renungkan, kita pikirkan, kita sejenak diam. Tuhan berikan pengertian. Pasti Roh Kudus hadir memberikan pencerahan setiap apa yang kita baca dan didengar pada pagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus tadi sudah saya singgung, mengajar. Ya, jadi saya katakan tadi, Roh penghibur itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, baik hal-hal di dalam dunia maupun yang akan datang kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan apa? Semua yang telah kukatakan, ku itu Yesus, kepada kita. Nah, kalau ada 3 hal yang tadi dikatakan bahwa kita ini sudah ditolong, kita diajar, kita diingatkan. Nah, tadi di Yesaya kita mampu melakukan dalam Yohanes 15 bahwa kamu akan menuruti segala perintahku. Itu besar. Ya, memang di sana sini kita masih belum sempurna, Bapak Ibu, tapi kita ada kerinduan, ada kepinginan ke situ, ya. Kita ini belum sempurna, tapi kita mengarah kepada kesempurnaan. Dikatakan menuruti segala perintahku, baru kita dikatakan bisa mengasihi Tuhan. Caranya itu tadi, ya. Kita jangan menutup hati kita membuka hati, ya. Jadi kita ada 3 Roh Kudus peranannya, dikatakan dia mengajar kita melalui hamba-hambanya. Kita juga harus membaca, mengingatkan kita kalau kita lupa. Manusia itu banyak lupanya. Dan ketiga, kita juga harus meminta kekuatan penolong yang lain, memberikan kekuatan untuk kita ini bisa melakukan. Memang berat, memang sulit, tapi kita berusaha terus, ya. Makanya ada pujian menyatakan, ku rindu setiap waktu menghidupi kebenaranmu, bukan oleh karena kuatku, tapi oleh rohmu.
Ini nyanyian ini kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan akan beri kemampuan kepada kita. Jadi di sini tentang tema atau yang kita bahas pada pagi ini pentingnya, ini perlunya Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diluberkan kepada gerejanya. Haleluya, kepada kita semua. Jadi kita harus merespon, kita harus menanggapi dengan serius supaya kita tidak patah di tengah jalan. Banyak hamba Tuhan, umat Tuhan yang terjatuh saat ini karena dia tidak mampu menghadapi situasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Tekanan di mana-mana terjadi, marginalisme untuk orang-orang di mana terjadi. Kadang-kadang itu dan yang kita tidak melakukan dikatakan melakukan yang lain-lain. Ini semua membawa kita, kalau kita tidak ada Roh Kudus, kita tidak mampu bertahan, ya. Karena kembali Yesus berkata demikian tidak hanya sekedar berkata, tapi memberikan prasarana, uburampe untuk kita bisa melakukannya, ya. Makanya tujuan, ya ini saya singgung belum tadi, tujuan utama Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saya juga, tujuan utamanya kita ke gereja, kita melayani, kita berbuat sesuatu untuk orang lain, kita berdoa, kita menyembah. Tujuannya supaya kita ini serupa dengan gambarnya. Itu tujuan utama. Ada yang mengatakan supaya kita nanti tidak cacat celah kerut di hadapan Tuhan, ya, supaya kita ini berkenan. Caranya itu tadi, Roh penolong kita sambut, kita respon dengan percaya, ya, masuk dalam hati kita, akan mengubahkan karakter kita. Dikatakan memiliki hati yang baru dan memiliki pikiran-pikiran yang baru. Apabila ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita bisa mengerem, jangan blong tanpa rem, ya. Roh Kudus tadi mesti memberitahu jangan. Nah ini pentingnya, diingatkan, dikuatkan, dan kita terus menerima ajaran-ajarannya. Karena perjalanan kami nggak tahu kapan kita dipanggil. Kalau saya saksikan tadi, keponakan saya baru umur belum sampai 50 tahun sudah dipanggil, ya itu memang saatnya. Tapi kalau sudah mungkin sampai seperti saya 75 tahun belum dipanggil, berarti kami tetap harus bergerak, kami harus terus bekerja. Dikatakan Paulus bekerja tapi yang membawa hal yang positif, ya. Di situ kita tidak boleh mengukur enak kalau umpamanya kita percaya Tuhan terus besok dipanggil enak, ya. Ini perjalanan kita nih kita nggak tahu, yang tahu hanya Tuhan. Nah, selama kita masih diberi kesempatan umur panjang di dunia ini, mari kita meraih, meresponi Roh Kudus itu tinggal dari kita supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tadi bahwa ayat yang kita baca, bahwa kita mau menuruti segala perintahnya, ya, menuruti segala perintahnya. Ayat terakhir kami bacakan dalam Roma, ya Bapak Ibu, ayat yang terakhir, ya, Roma pasal yang 8. Ini tujuan utama, ya. Roma pasal 8 ayat yang ke 30, ya, saya bacakan. Maaf, bukan 30, 29. Ya. Saya percaya Bapak Ibu semua adalah merupakan orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan ditentukan. Ini ayatnya juga demikian. Sebab ayat 29 Roma 8, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa?
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya itu adalah Gusti Yesus Kristus, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya, kalau kita sudah serupa dengan gambarnya, dalam Yesaya kita diam domisili di negerinya, di kotanya. Kalau di sini dikatakan kita menjadi keluarga besar daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan ayat 30, ditambahkan Roma 8 tadi, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Amin. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Haleluya. Kita akan menerima negeri kemuliaan daripada Tuhan. Tema pada pagi ini tentang Roh Kudus yang tercurah. Nanti memang hari Minggu yang akan datang, tanggal 31 kalau tidak salah, itu ada dikatakan hari pencurahan. Tapi saat ini pun bukan hanya harus setahun sekali. Setiap apa yang mendengar firman Allah, percaya tentang Roh Kudus harus masuk, harus tinggal diam. Imani Roh Kudus itu sudah luber, enggak diintrit-intrit, enggak ya. Kalau dikatakannya tak kayak situ, enggak, tak kayak loro, enggak, dicurahkan. Berarti hati yang terbuka pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dari situlah kita akan berangkat bersama-sama Tuhan dengan hati yang baru, pikiran yang baru. Kami dipastikan akan mendiami, berdomisili dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Semoga Roh Kudus senantiasa terus memberikan pengertian lebih dalam. Kami terbatas, tapi Roh Kudus akan lebih jauh, terutama bisa masuk, mampir ya. Masuk bukan mampir, menetap di hati. Ingat, manunggal ya. Manunggal dumateng Roh Kudus wonten ing manah paduka sedaya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Nanti setelah itu Bapak Gembala akan untuk doa berkat. Bapak Ibu, kami satukan hati kami yang di rumah mereka masing-masing. Mari, jangan nempatin keliwer ya, duduk dengan tenang. Saya akan mengangkat doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Janjimu murni, janjimu pasti tergenapi. Kalau Engkau mengatakan siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, kami dimampukan untuk melakukan perintah-Mu supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini dalam suasana perayaan Pentakosta, kecurangan Roh Kudus, ketuangan Roh Kudus, maka Tuhan, hati-hati yang saat ini terbuka. Bapak Ibu, buka hati Bapak Ibu, Roh Kudus akan bekerja. Buka jiwamu, buka pikiranmu, buka hatimu. Di mana saja berada, Roh Tuhan tidak terbatas waktu, tempat. Seantero jagat raya ini, manusia di dalam genggaman Tuhan, dalam pengetahuan dari Roh Kudus. Kalau Bapak membuka hati, pada saat ini pasti Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan memiliki kekuatan untuk melakukan firman-Nya, memiliki daya ingat yang tajam seperti seorang murid telinganya menangkap firman. Yang ketiga, kami terus dibimbingnya, terus dituntunnya oleh pengajaran firman Tuhan. Kami berdoa, baik yang muda, yang parubaya, yang mungkin masih remaja, yang lansia, di mana saja berada, Roh Kudus sedang bekerja. Terimalah Roh Kudus, terimalah lawatan Roh penghibur, terimalah Roh penolong yang lain itu di dalam hidupmu. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, kita tidak akan goyah, karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Ada Roh Kudus yang selalu memproteksi diri kami, diri kita semua, orang-orang mengingat
tujuan utama Bapak Ibu dipanggil Tuhan, dipilihnya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu serupa dengan karakter Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu, biar berkat Allah selalu, terutama daya ingat selalu ada di hati Bapak Ibu. Praktekkan firman Allah, lakukan firman Allah, bahkan Roh Kudus, Roh Penolong akan memberi kekuatan yang dahsyat kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, adik kami, kakak kami yang mungkin sudah tua, cucu kami, ya, anak-anak kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami laksanakannya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih senantiasa untuk menyertai kita. Dan saat ini untuk meresponi firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Bila Engkau Tak Besertaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Pimpin kami Tuhan, untuk berjalan bersama-mu ya Bapa.
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya tidak bisa datang ke gereja, tidak dapat beraktivitas leluasa. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam batin mereka, untuk mereka terus memandang kepadamu, berseru menyembah mengagungkan Tuhan. Dalam ketidakberdayaan mereka, kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun kepada Saudari Luisiana Indrawati, Ibu Sunarmi, Saudari Claudia Firmaning Yekti, dan Ibu Eni Widyastuti. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita dalam rangkaian ibadah di hari ini, dan mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa surga, Engkau sudah menolong kami dalam membangun ibadah di pagi hari ini bersama anggota keluarga kami masing-masing. Terima kasih atas lawatan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memenuhi cita-cita harapan mereka dengan segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami dengan keselamatan, dengan kesehatan, memberkati dengan penjagaan pasukan malaikat-Mu,
dari segala anasir-anasir jahat, membentengi bangsa kami. Pasukan malaikat-Mu membentengi negara kami yang tercinta, Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri TNI, Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan masyarakat. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati mereka semua dengan penjagaan pasukan malaikat-Mu, ya Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka, sehingga bangsa kami bertumbuh kembang menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang beradab mulia. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di Kota Malang yang bergabung dalam berkat Malang Gema Kasih. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu sekalian dengan hikmat akal budi, dengan semangat kebersamaan yang bersehati, dan terus membuka diri bagi karya Roh Kudus mengalir, memenuhi setiap dinamika pelayanan yang sedang dikembangkan di BMGK, agar Tuhan pakai BMGK menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi pemerintah kota, menjadi berkat bagi pemerintah kabupaten, menjadi berkat bagi rakyat Kota Malang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah berkurban, baik mempersembahkan kurban persepuluhan, kurban syukur, dan aneka kurban yang lainnya. Tuhan memberkati berlipat kali ganda seperti janji-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjuang untuk dapat tersajinya ibadah online. Tuhan memberkati perjuangan mereka. Tuhan memberkati pengorbanan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan mereka. Cita-citanya dipenuhi dengan kebaikan-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah berlimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan bagi kita semua untuk hidup sebagai saksi Kristus yang berkemenangan, saksi Kristus yang misioner, yang hidup taat setia kepada ajaran dan perintah Bapa. Damai sejahtera, bimbingan Roh Kudus menyertai kita, menyegarkan iman dan pengharapan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya.
dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.